Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran ilmu pengetahuan alam bersama Ibu Pupu Purwanti. Apa kabar kalian? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Sebelum dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Jangan lupa anak-anak untuk mengisi kehadirannya hari ini di Google Classroom ya. Alhamdulillah, setelah minggu kemarin kita melaksanakan pembelajaran bab 10 tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari bagian A, yaitu getaran, gelombang, dan bunyi. Sekarang kita akan melanjutkannya ke bagian B, yaitu mekanisme mendengar pada manusia dan hewan, serta bagian C, yaitu aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi, di mana di sini menggunakan kompetensi dasar 3.11, menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. 4.11, menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, atau bunyi. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran tentang mekanisme mendengar pada manusia dan hewan, serta aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi, diharapkan kalian mampu 1. Memahami sistem pendengaran pada manusia, 2. Memahami sistem sonar pada hewan, 3. Menjelaskan pemanfaatan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Bunyi yang terdengar oleh telinga kita memerlukan medium untuk merambat. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar dan telinga tengah terisi oleh udara dan rongga, sedangkan telinga dalam terisi oleh cairan limpa. Bagian-bagian penyusun telinga dan fungsinya akan kita bahas satu persatu, mulai dari bagian luar dulu. Bagian luar terdiri dari 1. Daun telinga, fungsinya mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Yang kedua, saluran telinga, fungsinya menangkap debu yang masuk ke saluran telinga, mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Seterusnya bagian tengah yang terdiri dari 2, yaitu pertama, gendang telinga, berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Kedua, tulang telinga berfungsi untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Yang terakhir bagian dalam yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, saluran Eustachius yang menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut yang berfungsi untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar agar seimbang. Tekanan udara yang terlalu tinggi atau rendah disalurkan ke telinga luar dan akan mengakibatkan gendang telinga tertekan kuat sehingga dapat sobek. Yang kedua, rumah siput atau koklea merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalam koklea terdapat adanya organ korti yang merupakan fonoreseptor. Organ korti berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran. Getaran akan diubah menjadi impuls saraf di dalam sel rambut tersebut dan kemudian diteruskan oleh saraf ke otak. Terakhir, nomor 3, saluran gelang. Terdiri atas saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Proses mendengar pada manusia melalui beberapa tahap.
Diawali dari lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber suara yang akan menggetarkan gendang telinga. Getaran membran timpani ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil yang terdiri atas tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Telinga tengah dihubungkan ke faring oleh tabung Eustachius. Getaran dari tulang sanggurdi ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea. Getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limpa dalam ruangan koklea. Di bagian dalam ruangan koklea terdapat organ korti. Sel-sel rambut ini yang akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea, sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Kita lanjutkan ke nomor 2, pendengaran pada hewan. Sistem sonar yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi atau ultrasonik. Sonar merupakan suatu metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir ukuran, bentuk, letak, dan kedalaman benda-benda seperti pada gambar di bawah ini ya. Yang pertama, kelelawar dapat mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz pada saat dia terbang. Gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh objek yang akan dilewatinya dan diterima oleh receiver yang berada di tubuh kelelawar. Kemampuan kelelawar untuk menentukan lokasi ini disebut dengan ekolokasi. Pada saat terbang dan berburu, kelelawar akan mengeluarkan bunyi yang frekuensinya tinggi, kemudian mendengarkan gema yang dihasilkan. Pada saat kelelawar mendengarkan gema, kelelawar hanya akan terfokus pada suara yang dipancarkannya sendiri. Tentang frekuensi yang mampu didengar oleh kelelawar terbatas, sehingga kelelawar harus mampu menghindari efek Doppler yang muncul. Agar dapat menghindari efek Doppler, kelelawar akan menyesuaikan besar frekuensi suara yang dipancarkannya. Yang kedua, lumba-lumba mempunyai sistem yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan, yaitu sistem sonar. Sama seperti pada kelelawar, sistem ini berguna untuk menghindari benda-benda di lautan, untuk mencari makanan, dan untuk berkomunikasi. Lumba-lumba bernapas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Di bawah lubang ini terdapat kantung-kantung kecil yang berisi udara. Agar dapat menghasilkan suara yang berfrekuensi tinggi, maka lumba-lumba mengeluarkan udara pada kantung-kantung ini. Selain itu, kantung udara ini juga berperan sebagai alat pemfokus bunyi. Kemudian, bunyi ini dipancarkan ke segala arah secara terputus-putus. Gelombang bunyi lumba-lumba akan dipantulkan kembali bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut jendela akustik. Dari bagian tersebut, informasi bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Dengan cara tersebut, lumba-lumba mengetahui lokasi, ukuran, dan pergerakan mangsanya. Lumba-lumba juga mampu saling berkirim pesan walaupun terpisahkan oleh jarak lebih dari 220 km. Lumba-lumba berkomunikasi untuk menemukan pasangan dan saling mengingatkan akan bahaya. Sekarang kita lanjutkan ke materi bagian C, yaitu aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Yang pertama, ultrasonografi atau USG merupakan teknik pencitraan untuk diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Frekuensi yang digunakan berkisar antara 1-8 MHz. USG dapat digunakan untuk melihat struktur internal dalam tubuh seperti tendon, otot, sendi, pembuluh darah, bayi yang berada dalam kandungan, dan berbagai jenis penyakit seperti kanker. Bagaimana gelombang bunyi dapat menghasilkan gambar?
Proses pembentukan gambar dari bunyi dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama, pemancaran gelombang, yang kedua, penerimaan gelombang pantul, dan yang terakhir, interpretasi gelombang pantul. Alat USG akan memancarkan berkas gelombang ultrasonik ke jaringan tubuh menggunakan alat pemancar sekaligus penerima gelombang yang disebut transducer. 2. Sonar dapat digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Gelombang bunyi akan merambat menurut garis lurus hingga mengenai sebuah penghalang. Misalnya dasar laut. Ketika gelombang bunyi mengenai penghalang, sebagian gelombang itu akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai gema. Waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi untuk bergerak turun ke dasar dan kembali ke atas diukur dengan cermat. Data waktu dan cepat rambat bunyi di air laut dapat digunakan untuk menghitung jarak kedalaman laut dengan menggunakan persamaan S sama dengan Pi kali T bagi 2. Dengan S adalah kedalaman lautan, P adalah kecepatan gelombang ultrasonik, dan T adalah waktu tiba gelombang ultrasonik. Selain untuk mengukur kedalaman laut, sonar juga banyak digunakan nelayan modern untuk menentukan lokasi di mana ikan berada, kondisi ombak, dan kecepatan arus air laut. 3. Terapi ultrasonik merupakan terapi yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan medis. Metode yang digunakan yaitu dengan memancarkan gelombang dengan frekuensi tinggi 800-2000 kHz pada jaringan tubuh. Beberapa bentuk terapi ultrasonik, misalnya terapi fisik yang biasa digunakan untuk menangani keseleo pada ligamen, keseleo pada otot, tendonitis, inflamasi sendi, dan osteoartritis. Selain itu, tinggi energi gelombang ultrasonik juga dapat digunakan untuk memecah endapan batu pada penderita batu ginjal. Gelombang ultrasonik juga dapat digunakan untuk membersihkan gigi dan penanganan penyakit katarak. Ultrasonik juga dapat dimanfaatkan untuk mengantarkan obat tertentu secara efektif pada suatu organ yang terkena penyakit, misalnya mengantarkan obat kemoterapi terhadap sel-sel kanker dalam otak. 4. Pembersih ultrasonik merupakan alat yang menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi antara 20-400 kHz dan cairan pembersih tertentu untuk membersihkan suatu benda. Benda-benda yang biasa dibersihkan menggunakan alat pembersih ultrasonik seperti perhiasan, lensa, jam tangan, alat bedah, alat musik, alat laboratorium, dan alat-alat elektronik tertentu. Pembersih ultrasonik akan menghasilkan gelombang-gelombang cairan pembersih yang terbentuk akibat adanya gelombang ultrasonik bertekanan tinggi. Pergerakan gelombang cairan menghasilkan gaya yang besar untuk melepaskan kotoran seperti debu, minyak, cat, bakteri, dan jamur yang melekat pada suatu benda. 5. Sonifikasi adalah proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu bahan sehingga bahan tersebut dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil. Di dalam laboratorium, sonifikasi dilakukan dengan bantuan alat yang disebut sonifator. Pada alat pembuatan kertas juga terdapat alat yang memancarkan gelombang ultrasonik pada serat selulosa sehingga tersebar lebih merata dan menjadikan kertas lebih kuat. Sonifikasi dapat digunakan untuk memproduksi nanopartikel seperti nanoemulsi dan nanokristal. Sonifikasi juga dapat mempercepat ekstraksi minyak dari dalam jaringan tumbuhan dan pemurnian minyak bumi. Pada aplikasi biologis, sonifikasi sering digunakan untuk merusak atau menonaktifkan material organik, misalnya untuk merusak membran sel dan melepaskan isi selulernya, atau yang dikenal dengan istilah sonoporasi. 6. Pengujian ultrasonik merupakan teknik pengujian yang berdasarkan pada penyaluran gelombang ultrasonik pada objek atau material yang diuji. Gelombang yang digunakan memiliki frekuensi sekitar 0,1-15 MHz. Dengan menggunakan teknik pantulan gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dalam benda, kerusakan pada bagian dalam benda, ketebalan, dan karakteristiknya dapat dideteksi, misalnya kerusakan akibat korosi pada logam.
Pengujian ultrasonik banyak dilakukan dalam produksi logam baja, aluminium, produksi pesawat, otomotif, dan industri lainnya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Selain dari video pembelajaran ini, kalian juga dapat melihat materi dari bahan ajar yang Ibu share di Google Classroom ya. Dan jangan lupa anak-anak untuk mencatat materi yang esensialnya saja, serta kerjakan latihan soalnya. Kalau sudah beres, dikirimkan langsung ke Google Classroom atau melalui WhatsApp. Untuk pertemuan minggu depan, karena materi sudah selesai, maka kita akan melaksanakan penilaian harian bab 10. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.